Ada mau nyobain? Enggak dulu. Ulet aja dulu. Udah lah, harus jadi pengusaha kamu, Ra. Gak akan bisa kamu jadi pengusaha. Kan ada prosesnya dulu. Ngapain kamu ngomong gitu? Udah gak usah jadi pengusaha. Udah buat tadi yang ini katanya permainan anak zaman dulu, Ra. Bentar. Oh ini ucing sumput. Tuh. Nongkrong. Main di sawah. Tuh. Coba dulu gini mainnya, Ra. Main bola. Ucing-ucingan. Ara main juga ini ya? Iya. Nama seringnya ucing-ucingan sama tak umpet. Petak umpat. Bapak paling suka dulu permainannya apa? Favorit Baba ya? Ya. Boy-boyan. Boy-boyan yang kayak gimana? Kayak kemarin kita di Camping with Dad. Oh. Yang nyusun keramik tuh pakai bola. Tapi itu mah pas bau kecil. Iya, itu rame banget itu boy-boyan tuh. Yang camping with dad mah berarti boy-boyannya versi Ya kan bapak-bapak. mengenang masa kecil aku, guys. Oh. Terus yang kedua paling happy main. Dulu mah ada main apa sih namanya teh kartu teh kan? Kartu nu bergambar teh. Bukan 41-an apanya? Yang series gini. Kuartet. Oh ya. Yara juga ada. Seriusan? Iya. Kuartet kita belum pernah main ah. Yang di kurma. Oh beda kuartetnya. Dulu mah gambarnya macam-macam, misalnya Power Ranger ada 4 seri saling ngambil. Itu rame tuh kuartet. Satu lagi Cing Sumput sih, the best. Ara apa Ara? Yang rumput. Yang kena. Terus. Itu. Oh 2 yang sering dimainin ya. Tapi segitu lumayan sih, maksudnya anak zaman sekarang masih main itu. Kalau dulu yang di sawah gitu bawa juga main, Ra. Dulu mah di rumah sawahnya tuh masih banyak ikan. Ikannya tuh ikan sepat, betok, ikan gabus, kalau bahasa Sunda ikan bogo. Gede-gede, jadi main di sawah masih aman. Ada mau nyobain? Enggak dulu. Kenapa nggak dulu? Ara agak iya nih. Geli. Iya. Oh iya. Sama umpan. Oh sama umpannya. Padahal bau mau ngajak ngurek. Nguruknya apa? Ngurek teh apa? Mancing belut. Ulet aja dulu. Apalagi belut gitu. Belut apa yang ada di mana-mana? Belut apa yang ada di mana-mana? Hmm. Belut listrik. Enggak dong, enggak ada di mana-mana. Taluk. Taluk. Bluetooth. Belut yang ada di mana-mana. Bluetooth. So, nasihat ayah ke anak, kita coba nonton ya. Hey. Don't ever let Don't ever let somebody tell you you can do something. Not even me. Not even me. Alright. Alright. You got a dream. You got a dream. You got to You got protect to it. protect it.
People can't do People something can do something themselves. They wanna tell you you can do it. You want something, go get it. Period. Ngerti nggak, Ra? Enggak. Jadi ini video nyeritain tentang bapaknya nyeritain ke anaknya. Kalau kamu punya impian, kalau kamu punya cita-cita, dan kamu ingin punya profesi di masa depan, jangan ngedown sama orang lain. Kalau orang lain ngejek, nggak mampu kamu mah, nggak bisa kamu mah, jangan ngedown sama kayak Oh gitu. jangan. Kalau Ara nih ya, misalkan Ara profesi jadi apa? Apa yang Ara bakal jawab? Coba ya, kita coba ya. Kita main ini simulasi ini. Udah lah, harus jadi pengusaha kamu, Ara. Ini situasinya di mana dulu? Misalkan di satu tempat Ara baru kenal, di lingkungan teman-teman baru Ara. Di mana? Di Rumah, di mall. Nggak akan. Udah nggak usah jadi pengusaha deh. Tuh kan nggak bisa ngomong kan. Gimana mau jadi pengusaha, ngomong aja nggak bisa. Tuh kan malah diem. Ya udah, ada tenang aja. Ditahan lagi sama dia. Dia jago taekwondo juga. Ditahannya gimana dulu? Ditendang balik sama dia. Ya cedak. Dia ternyata lebih jago. Sabuknya di atas Ara. Ara jatuh. Wiu. Sok mau bilang apa, balas apa? Kalau dia ngejek gitu, ya udah bang lagi aja, tenang lagi aja. Ditahan lagi sama dia. Percuma. Ya udah, pas dia nendang ada dorong biar juga dia yang jatuh. Tapi Ara ditendang juga, Ara juga jatuh. Terus dia berdiri lagi. Gak akan bisa kamu jadi pengusaha. Lama balasnya kan. Gimana mau jadi pengusaha kan? Kan ada prosesnya dulu. Iya, aku juga tahu ada prosesnya dulu. Tapi udah deh, kalau kata aku mah kamu gak cocok jadi pengusaha. Ngapain kamu ngomong gitu? Ya soalnya aku memang Mister ngejek. Pokoknya aku di mana-mana tugas aku ngejek. Kenapa harus ngejek, kan dosa? Aku memang sudah berlumuran dosa ya. Nanggung. Udah gak usah jadi pengusaha. Ya berarti kamu aneh. Iya, kata siapa aku gak aneh. Aku aneh, kamu gak bisa jadi pengusaha kan. Dianya udah gini nih, udah gini. Gimana biar dia pergi nih? Biar dia ngedown sama Ara nih. Gimana ini? Hah? Kamu mau jawab apa? Coba jawab nih. Bapak lanjutin. Tuh kan malah nangis. Gimana jadi pengusaha mah mentalnya harus kuat. Bingung ngejawab apa mah pusing tuh. Lihat bapak kamu aja. Kalau misalkan ada kliennya yang pada gak bayar dulu, bisa ngomong, kamu gimana? Katanya kamu mau jadi pengusaha. Ngejawab aja nangis. Udah siap belum? Tuh masa malah nangis. Berarti benar kata aku. Udah deh, jangan jadi pengusaha. Pengusaha mah harus tahan mentalnya. Tuh kan, benar kan kata aku. Kamu gak akan jadi pengusaha. Lihat aja, nanti aku juga pasti bisa bakal jadi pengusaha. Enggak lah. Kapan lihat nanti? Sekarang aja kamu udah nangis. Nanti kapan? Kamu emangnya mau jadi apa? Gak jadi apa-apa. Aku mah sekarang udah konten, udah pernah konser, udah pernah jualan. Terus kenapa? Terus udah pernah jualan, kamu bakal jadi pengusaha. Kan modalnya udah banyak nanti. Terus kalau modalnya udah banyak, aku gimana? Ya terserah aja jadi orang bodoh. Kenapa aku jadi orang bodoh? Itu kan gak ngapa-ngapain. Aku masuk kan nantinya gak ngapa-ngapain. Sekarangnya mah ngapa-ngapain. Aku ngejek kan ngapa-ngapain. Emang kalau kamu udah konten, udah pernah konser, kamu bakal jadi pengusaha gitu? Kan aku udah bisa jualan. Nanti uangnya
pasti lebih banyak yang usaha daripada yang diem. Gak ada kerjaannya. Kerjaannya gini doang. Ah? Kerjaannya aneh. Apa? Ngejekin. Iya gitu kan pekerjaan. Ngapain kamu gitu? Nanti juga pas di akhirat kamu juga yang masuk neraka, kan dosanya banyak. Aku mah belum nyampe sana pikiran aku mah. Aku mah pokoknya cuma sampai ya aku mah ingin ngejek orang aja walaupun aku juga nggak berprestasi. Kamu ngapain bilang itu? Kerjaan kamu juga aneh kok. Udah kasih tahu Baba Bubu aja. Terus bapak teh datang kan, bapak datang. Ra, kenapa Ra nangis Ra? Round 2. Fight. Kamu nggak bisa jadi pengusaha. Apaan sih? Sekarang juga aku udah punya, bisa jualan tasbih kok. Aku udah bisa konser. Sok aja, kamu mana prestasinya? Pasti kamu iri ya. Jadinya ngejek aku. Aku memang orang irian. Makanya aku iri. Enggak, aku nggak iri ketang. Cuman kata aku kamu nggak bisa jadi pengusaha. Apaan sih? Aku sekarang uangnya udah banyak. Sok mana prestasi kamu? Nggak ada. Ya udah, sok aja kamu. Berarti gak akan jadi apa-apa. Dah aku mah udah punya usaha. Aku udah bisa jualan tasbih. Dari kecil juga aku udah jualan kok. Aku udah konser, aku udah nyanyi, aku udah bikin lagu, aku udah pernah masuk ke AMI Award. So kamu mana prestasinya? Nggak ada. Aku kan emang gak berprestasi, makanya aku ngejek kamu. Ya udah, berarti kamu iri ya. Iya aku iri. Udah tendang. Udah tenang. Yang kata Baba harus tendang apanya? Tapi dia nendang balik. Ya udah, ada ngejek lagi. Kamu juga nggak akan jadi apa-apa. Terus ada, ya udah kamu. Oh iya gitu, aku gak jadi apa-apa. Sok mana prestasinya dari kecil? Aku nggak bisa berprestasi dari kecil. Aku nanti udah gede berprestasinya. Berprestasi apa? Sok aja sekarang coba ngalahin aku ngertiin soal matematika nih. Nggak bisa, aku nggak suka matematika. Kamu sukanya apa? Ngejek. Aku mau keahlian itu doang, Ara. Ini tuh aku ngomong biasa ngejek teh. Oh, mana batu? Sok aja ngomongnya sama batu. Aku udah gak mau ikut. Batu kamu gak akan jadi pengusaha. Sok aja batunya gak akan jawab. Sok aja nanti ngomong sendiri. Iya, aku biasa monolog tahu. Kamu pernah monolog nggak? Monolog teh apa? Ngomong sendiri. Ngapain ngomong sendiri? Kontemplasi. Ngapain ngomong sendiri sama batu? Batunya aja gak bisa jawab. Kata siapa batu nggak bisa jawab? Tahu nggak batu yang bisa jawab? Tahu nggak, Ra? Baturan aku. Batunya bisa jawab. Sama ngomong sama orang bodoh mah. Iya sih, yuk kita pergi yuk. Ya udah, bikin orangnya diem dulu di tempat. Biar ada juga kasih batu giniin biar dia ngobrol sendiri. Baru ada kabur. Ya udah, yuk kita pergi yuk. Aku udah gak mau ikut kamu. Sok aja pergi sendiri sama batu. Aku nggak tahu ini di mana. Aku cuma kenal kamu doang. Aku kan lihat konten kamu. Aku mah gak kamu, kamunya aja yang ngejek karena iri. Aku juga gak mau kok kenalan sama yang ngejek sama yang iri. Iya, orang kita emang dari tadi juga gak kenalan. Aku mau cuma ngikutin kamu doang. Emang bayangan udah kenalan sama kamu? Enggak kan? Tapi kan bayangan ngikutin kamu terus. Aku main kayak gitu aja. Kamu gila bodoh. Ih, kok gitu?
Kok kamu sekarang ngejek? Kamu juga tadi ngejek. Kapan? Aku mau orang yang beda lagi. Dia mau udah pergi. Ini mah aku yang tadi, Ara yang di belakang kamu. Oke, jadi Ara udah bisa. Kalau nanti satu waktu ada yang orang aneh gitu, ngebalesnya gimana? Dengan apa? Tangisan? Dengan apa? Ya ngetawain aja. Ketawain. Jadi dia baru datang gitu. Dia ngomong dulu. Oh gitu. Ya. Kita lanjut ke segmen 4. Masih di reacting video ya. Masa kecil yang indah ya. Apa? Aku bisa tidur sampai malam, tidak usah belajar, tidak ada tes. Ibu baik sekali dan aku bisa bermain sepanjang hari. Benar juga. Aneh aku bisa kembali seperti dulu. Beres. Ngerti nggak Ara videonya? Nggak. Yaudah. Kayak gak bersyukur dewasa. Oh gitu. Ara nanggapnya nggak bersyukur dewasa. Pengen anak kecil terus, gak mau tumbuh, gak mau ada kerjaannya. Nggak ada karyanya gitu. Iya, gak mau ada kerjaannya, gak mau ngapa-ngapain kayak pas kecil. Tapi kan dia juga masih kecil. Dia ngomong gini karena Kan dia pengennya masih kecil. iya Tapi dia juga masih iya. kecil. Kok andai Iya. bisa kembali? Andai aku bisa kembali seperti dulu pada saat kecil, tapi dia juga masih kecil gitu. Ya berarti dianya aneh. Oke. Berarti dia pengen tetap. Dia Dia- kembali bayi ini Tara. Oh, Mending bayi, mending umur Ara sekarang. umur Ara sekarang. Kenapa? Bayi ngapain ngaum terus? Gak ada pelajaran, Oh, Ara senang ada pelajaran. gak ada aktivitas. Oh, nggak ada Ini aktivitas. terus, Oke, next. Sekarang kita ada games buat kalimat dari 3 kata. Berdasarkan benda di studio atau bisa dari opsi ini. Oke, kita buat siapa dulu? Ara dulu, Baba dulu. Sweet. kalimat maksudnya gimana? Iya dari tiga kata. Oh, jadi Satu. yang MC itu. Iya, 1, 2, 3. Ya, Ara menang, Ara duluan. Lampu, kamera AC. Jadi guys, di sini tuh kita lagi podcast. Di sini tuh ada banyak kameranya, Ting, terus ada AC-nya juga 2, ting, lalu ada juga beberapa lampu, ting. Sekarang Ara kasih ke Baba. meja, Meja, TV, TV, lantai. meja, TV, lantai. Oke. Kalau kita ke tempat belanja furnitur, di sana akan terdapat barang-barang untuk ngebangun rumah, untuk mengisi rumah. Antara lain ada meja, di bagian elektronik ada TV, dan di bagian depan biasanya suka banyak diskon lantai. Sekarang arah hujan, macet, lari. Hujan, macet, lari. Sok. Jadi guys, ini ada mau cerita ngarang. Ada cerita ngarang ya, Pak? Ini mah di mimpi Ara doang, ya. Kita lagi jalan di mobil. Ting, Lalu habis itu hujan. ting. Jadinya kita memarkirkan mobil. Lalu kita lari saja memakai payung biar tidak macet. Ting, ting, dah. Oke, sekarang Baba. Mik, Mik, lemari, lemari, gordeng. Pada hari Sabtu, Baba ingin memulai podcast. Tapi dia sudah lama merapikan barang-barangnya di lemari. Dan di dalam lemari itu ada mic. Mic-nya dia keluarkan dan dia mulai setting mic-nya di dekat gordeng dan jendela sebelah kiri. Terakhir, Ara tidur, terlambat, pesawat. Tidur. Terlambat pesawat. Jadi guys, ada seorang anak. Anaknya tuh ketiduran. Ting. Padahal dia harus sekolah. Naik pesawat. Bukan, Mbak. Tidur. Tidur sama. Terlambat pesawat. Lalu, tapi
Dia berangkat ke sekolahnya harus naik pesawat. Ting berdua. Tapi karena dia tidurnya bangunnya terlambat, akibatnya jadi dia nyampe sekolahnya terlambat. Oke. Akhirnya kesimpulan dari games ini adalah Ara bisa cepat buat kalimat kan. Ini biasa memang kita lakukan guys. Ini adalah cara Bubu latihan untuk MC Ara ya. Siaran ya Bu ya? Ya siaran. Dulu latihannya kalau siaran kayak gini. 3 kata dibuat jadi 1 kalimat. Nah yang Ara paling ingat nih buat obrolan hari ini apa aja? Apanya? Yang paling Ara ingat dari episode ini tadi kita Coba pura-puranya bapak jadi orang lain terus ngejek. Itu Ara paling ingat. Mm-mm. Terus kalau Baba tadi ingat soal nama-nama sahabat Ara yang 7. Nizia, Zia, Aluna, Wilona, Klemira, Wahyu, Labika, Lasira. Dari tujuan kita buat RWD. Oh iya, mau ngabarin juga. Kemarin kita berhasil ngebuat camping weekend. Acaranya seru banget. Ya berarti itu kan update volume 1. Volume 1 kemarin di Lembang. Acaranya rame banget. Alhamdulillah nggak nyangka di volume pertama ini bisa seseru itu Ra. Ada 20 pasang ayah dan anak gitu, ada 40. Ibunya susulumputan tuh. Ibunya ada di bawah. Ibunya kadang ada yang nggak datang juga gitu kan. Ada yang datangnya tengah malam, ada yang pulang ke rumah. Kayak Bubu kan. Nggak boleh di area kan. Ada seru banget. Mudah-mudahan CWD volume 2 akan segera, tapi dipastiin sih volume 2 akan di liburan sekolah selanjutnya. Berarti sekitar bulan Desember. Bakal di bulan Desember. Nah, tujuan kita kita buat camping with dad itu adalah perbedaan sama riding with dad. Kalau camping with dad itu lebih intimate dan memang secara kelas bapak-bapaknya kan biasa kalau sering bapak-bapak sejam. Kalau kelas bapak-bapak tuh 3 jam. Dan ternyata bapak-bapaknya betah Ra, pada nangis. Kenapa? Kan inget memori dulu sama anaknya gitu. Gitu. Jadi terima kasih buat para sponsor yang mendukung. Terus terima kasih buat para peserta yang udah ikutan. Kemarin camping with dad seru banget. Terus RWD volume 12 di Jogja juga rame banget. Terima kasih buat Ustadz Cahyo atau Kak Cahyo yang buat cerita yang sampai buat anak-anaknya pada nangis, orang tuanya juga pada nangis. Ya, begitulah, bapak-bapaknya yang nangis. Beneran ada, coba lihat aja konten-kontennya di RWD volume 12 di Instagram Riding with Dad. Mudah-mudahan dengan obrolan saya sama Ara di di RWD Talks ini bisa jadi referensi teman-teman atau bisa lihat keseruan ngobrol ayah anak dan memancing ayah anak untuk sering banyak berkomunikasi dengan accepting, relate dan relax gitu. Terus kita juga mau ngucapin apa Ra? 1, 2, 3. Selamat Hari Anak. Mudah-mudahan anak Indonesia akan benar-benar jadi generasi emas di 2045. Emas. Kan disebutnya 2045 teh Indonesia emas ya. Nah itu teh nanti generasi di 2045 teh berarti pas Ara umur 20-30an, berarti Ara teh lagi seru-serunya tuh kehidupan. Kenapa? Karena di 2045 itu akan ada puncak populasi masyarakat Indonesia yang Populasi itu apa? Populasi teh jumlah orang yang tinggal di satu negara itu teh lagi tinggi-tingginya. Jadi orang Indonesia teh penghasilannya nanti Indonesia secara negara penghasilannya bakal gede karena kan orangnya banyak. Jadi puncak populasi. Jadi di negara itu orangnya banyak. Makanya harus pada pinter-pinter, soalnya pada saat nanti Ara umur 30 itu kesempatan untuk Ara sukses, untuk Ara bermanfaat buat orang lain gede banget. Makanya dari sekarang harus disiapin. Oke? Oke. Ngerti Ara generasi emas? Ngerti. Ada juga pasangan emas. Misaki sama Subasa. Pasangan emas. Tahu nggak Misaki sama Subasa? Tahu ya. Ada juga pasangan Toho. Hyuga sama siapa teh? siapa ya? Itu teh siapa? Yang tadi juga siapa? Adalah nanti Ara nonton Subasa ya. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Riding with Dad.
nomor Fatherly Stronger together. Together. Yeay.